Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024 adalah hari biasa pekan kedua Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 37 ayat 3 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 12, ayat 13a dan ayat 17b sampai 28. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir.
Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Mendengar saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43 dilanjutkan dengan ayat 45 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu,
Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kisah memilukan sebuah kebun anggur. Tuhan kita menceritakan kisah lain dalam Injil hari ini. Dan juga pada kesempatan ini, Dia berbicara kepada para imam besar dan para pemimpin umat. Ada seorang pemilik kaya yang memiliki kebun anggur. Dan meskipun pemiliknya, ia sendiri yang bertugas menanam, merawat, menyiram, memupuk, menggali dan sebagainya, semua tugas tersebut lebih merupakan pekerjaan buruh harian daripada pemilik tanah. Namun dalam data ini, kita menemukan pesan yang sangat kaya dan sugestif. Di sana pesannya muncul dengan sangat jelas, yakni pemilik kebun anggur adalah Tuhan, dan Dia merawatnya dengan cinta dan kasih sayang yang tak terbatas. Dia menanam, menyiram dan memupuknya dengan tangannya sendiri. Dia membangun pagar untuk melindunginya dari binatang hutan, namun bukannya memberinya buah anggur yang baik, kebun anggur itu malah memberinya buah anggur yang buruk. Kemudian Tuhan memandangnya dengan sedih. Apalagi yang bisa kulakukan untuk kebun anggurku? Lalu mengapa dengan mengharapkan kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, ternyata kebun anggur itu hanya menghasilkan buah anggur yang asam? Saudara-saudari terkasih, kebun anggur itu adalah bangsa Israel yang tidak sesuai dengan semua perhatian yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia tidak berterima kasih dan tidak setia. Inilah kebun anggur yang Tuhan kita bicarakan dalam perumpamaan ini. Namun ada fakta lain yang sangat menarik. Kristus berbicara tentang pemilik kebun anggur yang kejam dan jahat, yang membunuh semua utusan pemilik kebun anggur, hingga akhirnya pemilik memutuskan untuk mengirim putranya sendiri. Mari kita perhatikan baik-baik kata-kata para penggarap kebun anggur yang kejam itu. Inilah ahli warisnya. Ayo, mari kita bunuh dia, dan kita akan mempertahankan warisannya. Dan Tuhan kita menambahkan, menangkapnya, mereka mendorongnya keluar dari kebun anggur dan membunuhnya. Bukankah sudah jelas bagi kita singgungan terhadap para nabi dan Yesus Kristus sendiri? Dengan betapa sedikitnya pukulan yang ia buat, ia melukiskan bagi kita drama penderitaan yang tidak lama lagi ia harus menderita di tangan orang-orang Yahudi. Mereka juga akan menangkap dia, mendorong dia keluar dari kota Yerusalem, dan membunuh dia dengan cara digantung di kayu salib. Namun, kebun anggur itu juga bisa berupa Anda dan saya, yaitu begitu banyak anugerah yang telah kita terima dari Tuhan
dengan begitu banyak kasih dan kelembutan, dan mungkin kita tidak selalu menanggapi pemeliharaan kebun anggur surgawi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.